arti hidup. Berbicara tentang arti hidup, pernah nggak terbesit di pikiran kamu pertanyaan-pertanyaan kayak gini? Sebenarnya apa sih tujuan kita hidup? Apa sih arti hidup ini? Untuk apa sih kita itu kerja? Dan kenapa juga kita harus ibadah? Nah, kalau kamu pernah mempunyai pikiran seperti itu atau pertanyaan seperti itu, kamu sepertinya berada di podcast yang tepat. Jadi, kalau kamu pernah atau sedang berpikiran seperti itu, sebaiknya cobalah kamu cari jawaban-jawaban yang tuntas atas pertanyaan-pertanyaan kamu tadi. Karena kalau enggak, kamu bisa-bisa terjebak dalam lingkaran pikiran kamu sendiri. Dan akhirnya, kehidupan kamu pun akan jadi berantakan. Karena kita sebagai manusia itu akan mudah goyah, akan mudah tergoda kalau kita itu nggak bisa atau belum dapat jawaban yang tepat atau tuntas mengenai apa yang kita cari. Jadi, gimana nih langkah-langkah yang tepat untuk mencari jawaban dari semua pertanyaan tadi? Jadi, ini adalah beberapa langkah yang aku sarankan untuk kamu. Nah, langkah pertama, gunakanlah otak keren kita ini untuk berpikir dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Karena setiap pertanyaan itu pasti akan ada jawabannya. Iya kan? Ibarat gini, kita beli sebuah HP baru di counter. Nah, ketika kita beli HP baru, itu pasti kita akan menemukan di dalam kotak itu yang namanya buku panduan, ya kan? Nah, buku panduan itu kita gunain buat nyari tahu gimana tata cara yang benar menggunakan HP, fungsi-fungsi tool-tool yang ada di dalam HP tersebut. Nah, anggap aja kita itu sedang membeli HP dengan keluaran terbaru yang sebelumnya kita benar-benar belum tahu gimana cara pemakaiannya gitu. Nah, terus karena kita abai, kita males baca buku panduan itu, kita malah mengoperasikan HP baru kita tadi secara asal. Nah, kira-kira apa yang bakalan terjadi? Iya, pastinya ujung-ujungnya kita bakalan kebingungan, ya kan? Kita bakalan kebingungan dengan fungsi sebenarnya dari fitur yang diberikan HP itu apa aja gitu. Dan saat kita sedang dilanda kebingungan seperti ini, kira-kira apa yang bakalan kita lakukan? Iya, pastinya kita bakalan buka kan ujung-ujungnya buku panduan yang tersedia tadi. Nah,
begitu juga dengan konsep kehidupan kita. HP itu kan adalah produk ya, sebuah ciptaan. Nah, kita ini pun adalah sebuah ciptaan dan ada yang menciptakan. Nah, kita lahir ke dunia ini dengan berbagai macam fitur di dalamnya, dengan berbagai macam hal di sekeliling kita. Dan sekarang, ketika kita sudah sampai pada titik di mana kita bingung dengan fitur-fitur di dalam hidup kita, nah, jadi menurut kamu apa nih yang mesti kita lakukan? Ya, betul. Sama seperti HP tadi. Karena kita ini diciptakan, pastinya kita juga punya kan yang namanya buku panduan. Nah, tapi ya itu tadi, kita mungkin abai dan terlalu malas untuk membaca buku panduan hidup kita sendiri. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik kalau fungsi sebenarnya dari fitur-fitur yang sudah disediakan untuk hidup kita pun nggak tahu. Jadi langkah kedua untuk tahap menjawab pertanyaan-pertanyaan di awal tadi itu yaitu dengan membaca buku panduan kehidupan kita. Nah, lalu untuk langkah ketiga yaitu dengan menentukan buku panduan kita. Nah, tapi sebagai muslim kita sudah gak perlu repot-repot atau bingung-bingung lagi untuk menentukan buku panduan kita, ya kan? Karena kita tinggal buka aja surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, di sana itu sudah ada keterangan yang artinya ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bisa digarisbawahi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, kata-kata ini sudah cukup jelas menerangkan bahwa di mana orang yang memiliki akal sehat itu tidak akan meragukannya sebagai wahyu yang Allah turunkan sebagai pencipta kita. Nah, bisa digarisbawahi juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang bisa kita pahami juga dengan arti lain yaitu sebagai buku panduan untuk kita. Nah, petunjuk itu kan sama halnya dengan panduan. Nah, jadi gak ada lagi kan kata ragu untuk meyakini bahwa Al-Quran itu memang benar-benar petunjuk atau buku panduan untuk kehidupan kita. Nah, jadi karena kita sudah tahu dan yakin dengan buku panduan hidup kita yaitu Al-Quran, maka bacalah Al-Quran, bacalah buku panduan hidup kita. Nah, apapun pertanyaan yang kamu dapatkan terkait kehidupanmu, terkait dirimu, itu pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran. Kecuali kamu memang gak mau membaca dan memahaminya. Nah, jadi bacalah, pahamilah. Begitu juga untuk aku.
supaya kita bisa lebih tahu bagaimana fungsi sebetulnya dari fitur-fitur yang sudah disediakan untuk hidup kita ini. Dan kita jadi gak bingung lagi dan salah paham akan kehidupan. Dan akan lebih baik lagi setelah kita baca, kita pahami, kita juga mengamalkan dan juga menyampaikannya. Ya, sekian dari aku. Semoga bermanfaat.